Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang pada kegiatan di hari kedua workshop virtual ini. Sebelum kita mulai, kita tunggu terlebih dahulu 1 hingga 2 menit. Kita tunggu Bapak Ibu yang lain, peserta yang lain supaya bisa masuki Zoom meeting pada sore hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu 1 hingga 2 menit. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder B4I, yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur B4I, yang saya hormati Bapak Ari Purmadi MPD selaku narasumber pada kegiatan sore hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan media interaktif dengan Birdec. Sebelumnya Bapak Ibu memang diharapkan sudah bisa membuat akun terlebih dahulu supaya pada hari ini Bapak Ibu bisa langsung praktekkan bagaimana kelanjutan dari materi ini Bapak Ibu. Sekedar informasi Bapak Ibu, untuk kegiatan kami pada di Guru Inovatif Indonesia ini, kami memiliki mutu belajar berkarya dan berinovasi. Dari mutu tersebut, kami harap Bapak Ibu fokus menyimak apa saja yang disampaikan oleh pemateri tanpa khawatir terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi Bapak Ibu, seperti daftar hadir, presensi, kemudian sertifikat, laporan pengembangan diri, dan lain sebagainya. Untuk hal-hal bersifat administrasi tersebut sudah kami siapkan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu menanyakan di mana link presensinya yang harus diisi dan lain sebagainya. Tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat Zoom, dan juga Bapak Ibu fokus saja menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh pemateri. Gitu Bapak Ibu. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin tertinggal di hari pertama tidak sempat mengikuti dan mungkin hari ini tidak bisa mengikuti dari awal, Bapak Ibu tidak perlu khawatir juga karena kegiatan ini kami rekam dan rekaman akan kami bagikan juga melalui grup WA yang sudah kami sediakan Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui grup tersebut, berdiskusi secara interaktif dengan narasumber karena narasumber juga sudah bergabung dalam grup tersebut Bapak Ibu. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi Bapak Ibu, langsung saja untuk materi hari kedua ini saya persilahkan kepada narasumber, silahkan kepada Pak Ari Purmadi. Terima kasih Mas Wicak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Founder P4I, Bapak Dr. Muhammad Suhardi. Yang saya hormati pula Bapak Direktur P4I, Bapak Randi Pratama MPD, beserta staf dari lembaga P4I yang telah memberikan kesempatan untuk hari kedua ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta workshop dari seluruh Indonesia dari kalangan guru, dosen, mahasiswa atau mahasiswi yang ada di sini. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-6 ya. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu lagi dengan saya Ari Purmadi pada pertemuan kedua ini. Untuk bahasan hari ini saya sudah memberikan materi juga kepada Bapak Ibu, mungkin sudah Bapak Ibu download ya. Jadi materinya berkaitan dengan desain dan praktik presentasi interaktif menggunakan Peer Deck. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Nah, apa yang akan
kita lakukan hari ini. Yang pertama, berkaitan dengan ini ya Bapak Ibu ya, langkah-langkah mendesain presentasi interaktif. Yang kedua, tips mendesain presentasi interaktif. Dan yang ketiga adalah praktik. Jadi mungkin sekedar gambaran, mungkin 1 sampai 5 menit saya akan menjelaskan bahwa pentingnya dalam mendesain sebuah presentasi interaktif. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah dalam presentasi interaktif, jadi terkait dengan desain media dalam hal ini media presentasi interaktif, sangat penting sekali untuk kita lakukan agar yang pertama kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas apa yang ingin kita sampaikan. Jadi benang merahnya sudah kita tulis, lalu kita akan sampaikan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keterlibatan audiens dalam presentasi kita dengan adanya mungkin polling atau pertanyaan-pertanyaan mungkin dapat meningkatkan keterlibatan audiens dalam presentasi kita. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan daya tarik presentasi dengan mungkin adanya berbagai macam bahan ajar, kombinasi antara video, audio, teks atau animasi itu bisa menjadi daya tarik peserta didik untuk melihat atau memahami presentasi yang kita berikan. Seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang guru yang profesional. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan dampak presentasi yang kita buat. Dengan adanya presentasi yang kita buat dirancang dengan sebagus mungkin, tentunya akan meningkatkan impact yang besar terhadap presentasi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Lanjut, kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah mendesain presentasi interaktif. Yang pertama, tentunya kita harus menyesuaikan tujuan dari kurikulum dengan tujuan dari presentasi yang akan kita buat. Dengan menyesuaikan tujuan dari kurikulum tersebut, tentu ini akan sejalan dengan media yang akan kita buat, seperti itu. Selanjutnya adalah kita harus bisa membuat sketsa atau kerangka presentasi. Mungkin dengan adanya benang merah yang kita buat, misalnya dengan tema, subtopik, dan selanjutnya itu semakin mengerucut menjadi sebuah hal yang sistematis, tentunya itu akan menjadi hal yang penting sekali untuk kita buat seperti itu. Selanjutnya adalah memilih platform presentasi interaktif yang sesuai, misalnya menggunakan Peer Deck ini, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih tips desain presentasi interaktif yang bagus bagi Bapak Ibu untuk nanti kita buat. Mungkin ini sekedar versi saya yang mungkin bisa Bapak Ibu Bapak Ibu berikan nanti atau buat. Yang pertama adalah buatlah presentasi yang menarik visualnya. Ini tentu akan sangat akan sangat dilihat oleh peserta didik karena presentasi kita itu akan tentu dilihat oleh peserta didik mulai dari visualnya seperti apa, kombinasi antara warna, komposisi teks, dan ininya akan terlihat oleh peserta didik. Tentu peserta didik akan sangat tertarik dengan visualnya yang bagus dan disesuaikan lagi dengan karakteristik peserta didik. Nggak mungkin kita akan memberikan presentasi dengan visual yang banyak pada peserta didik yang mungkin tingkatannya mungkin tinggi, misalnya di SMA. Tentunya cocoknya itu misalnya visualnya, kalau misalnya lebih banyak kartunnya atau animasinya, itu lebih pada peserta didik yang tahapan mungkin awal atau tahapan dasar seperti di SD ataupun di mungkin di SMP seperti itu. Selanjutnya adalah tips yang kedua adalah menggunakan video atau audio sebagai bahan yang akan disisipkan pada presentasi Bapak Ibu. Dengan adanya bahan
video atau audio yang ada pada presentasi Bapak Ibu tentu akan membuat presentasi Bapak Ibu lebih kaya pada bahan ajarnya seperti itu dengan bahan ajar yang bervariasi. Tentunya mahasiswa atau siswa atau peserta didik Bapak Ibu ini akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Misalnya Bapak Ibu dapat membuat atau memanfaatkan video yang ada di YouTube untuk dimasukkan di presentasi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah buatlah kuis atau pertanyaan interaktif. Dengan adanya kuis atau pertanyaan interaktif, tentu kita akan mengetahui sampai sejauh mana pemahaman dari peserta didik yang Bapak Ibu ajarkan seperti itu. Selanjutnya adalah gunakan polling untuk melihat sampai sejauh mana juga keterlibatan peserta didik Bapak Ibu dalam mengikuti presentasi yang Bapak Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah memberikan waktu bagi audiens untuk berpartisipasi dengan misalnya Bapak Ibu lakukan game-game atau permainan-permainan edukasi yang Bapak Ibu masukkan pada presentasi Bapak Ibu. Tentu dengan adanya kuis, pertanyaan interaktif, atau polling, dan seterusnya ini membutuhkan aplikasi ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu akan tambahkan pada media presentasi Bapak Ibu, yang misalnya menggunakan Peer Deck ini. Nah, selanjutnya kita akan diskusi terkait atau langsung mempraktikkan terkait dengan bagaimana kita akan menggunakan fitur dari Peer Deck itu sendiri. Tentunya kemarin Bapak Ibu sudah membuat akun ya, membuat akun di website Peer Deck yang langsung terkoneksi dengan Google Slide dari Google Workspace seperti itu. Jadi nantinya kita akan langsung mengeksekusi PowerPoint yang Bapak Ibu sudah siapkan atau misalnya bahan ajar PowerPoint yang saya sudah sediakan untuk kita lakukan sama-sama seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan praktik membuat presentasi interaktif di Peer Deck-nya. Jadi, kita terlebih dahulu, misalnya kalau Bapak Ibu membuat desain baru, jadi Bapak Ibu tidak perlu import atau membuka file PowerPoint yang Bapak Ibu sediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal klik di sini, saya langsung saja praktikkan dan Bapak Ibu bisa mungkin mengikuti. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka Google Slide, Bapak Ibu tinggal melihat apakah Bapak Ibu mau buat dari awal atau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai bahan dari PowerPoint seperti itu. Jadi kalau misalnya belum, jadi Bapak Ibu tinggal klik file lalu baru dan di sini ya Bapak Ibu bisa membuat presentasi yang baru dan tampilannya akan seperti ini. Tentu dengan tampilan seperti ini Bapak Ibu harus mengkustomisasi mulai dari tema, mulai dari transisi dan seterusnya itu Bapak Ibu atur sendiri karena belum mempunyai desain yang jelas terkait dengan bagaimana tampilan yang seharusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan cara yang kedua ini ya Bapak Ibu caranya desain baru, klik baru dan presentasi. Selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sudah memiliki PowerPoint, tinggal Bapak Ibu klik import atau buka atau Bapak Ibu bisa Ctrl O, Bapak Ibu tinggal upload. Jadi kalau misalnya ini sudah Bapak Ibu punya bahannya, tinggal Bapak Ibu upload, klik file, lalu Bapak Ibu buka, dan di sini terhubung juga dengan Google Drive Bapak Ibu, misalnya mau ambil dari drive saya atau misalnya yang sudah dibagikan atau misalnya Bapak Ibu upload dari yang misalnya ada di komputer Bapak Ibu. Misalnya sini saya akan upload contohnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga bisa lakukan dengan langkah-langkah yang seperti saya ya Bapak Ibu lakukan. Jadi misalnya saya akan mengupload file bahan ajar PowerPoint yang sudah saya
share kepada Bapak Ibu melalui grup atau panitia sudah share di grup seperti itu, kita upload. Nah, selanjutnya nanti secara otomatis Google Slide akan meloading dan menampilkan sesuai dengan slide yang Bapak Ibu buat di PowerPoint seperti itu. Jadi tampilannya ketika Bapak Ibu upload ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya langkah-langkah dalam mendesain baru ini tentunya kita harus mengatur template, masukkan poin materi yang Bapak Ibu sajikan, lalu tujuan dan seterusnya, garis besar dari PowerPoint yang Bapak Ibu buat. Lalu selanjutnya adalah atur transisi dari setiap slide ya, yang Bapak Ibu buat. Dan Bapak Ibu juga akan mengimport gambar, audio, video yang Bapak Ibu butuhkan pada desain baru yang Bapak Ibu buat. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik ekstensi Peer Deck for Google Slide add-on, lalu Bapak Ibu bisa open. Dan nanti Bapak Ibu bisa masukkan fitur interaktif Peer Deck-nya. Kalau itu misalnya Bapak Ibu membuat dari desain yang baru. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membuat dari desain PPT yang ada pada komputer Bapak Ibu tinggal upload, lalu kemudian langkah-langkah yang sebelumnya di desain baru itu harus misalnya mengatur tema dan seterusnya, itu tidak perlu lagi karena Bapak Ibu tinggal mengatur transisi slide dan import gambar dan seterusnya. Ini mungkin tahapannya lebih ringkas daripada yang jika kita mendesain baru pada Google Slide ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu mengatur tema dan seterusnya. Itu bahkan kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengatur transisi slide by slide-nya sudah bagus pada PowerPoint, maka itu juga akan terimport di Google Slide Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu misalnya ada gambar atau video yang dibutuhkan tinggal diganti saja seperti itu. Lalu Bapak Ibu bisa klik ekstensi di sini. Jadi ketika sudah ada file atau bahan ajar dari PowerPoint yang Bapak Ibu importkan, jadi Bapak Ibu tinggal klik ekstensi, lalu Bapak Ibu di sini tinggal arahkan ke paling bawah Peer Deck for Google Slide, lalu Bapak Ibu open Peer Deck add-on. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik open Peer Deck add-on, maka tampilan dari Google Slide ini akan menyesuaikan karena di sebelah kanan akan muncul Peer Deck-nya, fitur Peer Deck-nya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, muncul di bagian paling kanan ya Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan ini adalah fitur Peer Deck-nya. Nah, di sini kita melihat di bagian kanan ada dashboard Peer Deck on Google Slide. Yang pertama kita lihat di paling atas ada Start Listen. Ini ya, Start Listen untuk memulai pembelajaran jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan misalnya menginput pertanyaan, misalnya itu template dan seterusnya itu sudah selesai, tinggal kita akan memulai pembelajarannya. Seperti kalau sudah siap, baru kita akan start listen. Kemudian yang di sini ada garis 3, di sini adalah settingannya. Settingannya ini untuk mengatur pengaturan dan publish project, dan juga nanti Bapak Ibu bisa mengatur apakah siswanya itu perlu masuk melalui Google atau anonim, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada our template library, yang dimana di sini disediakan perpustakaan template ya, maksudnya di sini resource-nya kita disediakan template-nya yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk misalnya membuat template, nanti Bapak Ibu sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari ada yang namanya Listen Builder, ada namanya Learning Development, lalu ada namanya Subject Area. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya
apa aja fitur yang ada pada Lesson Builder ini, lalu Learning Development dan Subject Area yang tentunya bisa Bapak Ibu adopsi atau adaptasi untuk pembelajaran pada mata pelajaran Bapak Ibu atau pada mata kuliah yang Bapak Ibu ampu seperti itu. Selanjutnya juga di sini ada ask dan question, yang dimana di sini tersedia ini ya Bapak Ibu ya, berbagai macam pertanyaan yang Bapak Ibu bisa tanyakan untuk menjadikan slide atau presentasi Bapak Ibu lebih interaktif seperti itu. Selanjutnya di bawahnya lagi ada add audio, yang dimana Bapak Ibu bisa menyisipkan audio baik dari suara Bapak Ibu ataupun mungkin dari upload audio yang mungkin Bapak Ibu rasa audio ini akan mendukung sekali presentasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, yang pertama kita akan praktik terkait dengan memasukkan template yang tersedia pada slide. Nah, tentu dengan adanya template ini akan sangat memudahkan kita sekali untuk membuat presentasi yang kita punya lebih interaktif. Jadi di sini ada perpustakaan dari template yang kita sudah uh, dibuatkan oleh ini ya, Bapak Ibu, dibuatkan oleh Peer Deck atau disediakan oleh Peer Deck. Bapak Ibu tinggal manfaatkan di sini, tinggal kita gunakan di sini. Jadi caranya adalah ketika Bapak Ibu sudah ada pada dashboard Peer Deck yang ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu tinggal pilih saja Our Template Library seperti itu. Nah, di sini ada tadi seperti yang saya sudah jelaskan, ada Lesson Builder, di bawahnya ada Learning Development, ada Subject Area. Yang pertama, Lesson Builder ini terkait dengan kalau di RPS itu ada namanya awal, ada namanya pada saat pelaksanaan, dan ada akhir pada saat pelaksanaan kita mengajar seperti itu. Nah, ini juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi beginning ini adalah di awal kita belajar, itu ada berbagai macam template yang disediakan untuk Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu tempatkan di bagian awal ya Bapak Ibu ya. Di sini di bagian awal sebelum nanti Bapak Ibu menjelaskan materi. Misalnya saya ambil contoh di sini, saya klik beginning of lesson. Nah, di sini disediakan template-nya Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu mau gunakan. Ada yang modelnya text slide di sini, temanya seperti ini, atau template-nya seperti ini. Misalnya seperti ini juga, dan seterusnya sampai bawah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau misalnya ada yang cocok, tinggal Bapak Ibu pilih ya. Misalnya ini Bapak Ibu, what did you learn from the homework? Misalnya, apa yang kamu pelajari dari tugas rumah atau PR atau pekerjaan rumah? Apakah kamu sudah membuat pekerjaan rumah, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang lain juga, misalnya Bapak Ibu ingin tanyakan, misalnya apakah kamu sudah membaca topik hari ini, misalnya seperti itu, bisa Bapak Ibu tanyakan seperti itu ya. Jadi misalnya mana yang Bapak Ibu ingin tampilkan pada awal sebelum masuk pada materi, ya silahkan. Misalnya saya ambil contoh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya ambil yang ini, template yang ini, saya klik aja satu kali, maka otomatis dia akan diinsert ke slide kita. Nah, posisinya ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengkustomisasi pertanyaannya aja Bapak Ibu. Dan di sini ada keterangan student write your response. Jadi harapannya nanti peserta didik atau siswa akan menuliskan responnya di slide ini. Jadi Bapak Ibu tinggal membuat pertanyaannya aja. Misalnya, apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tentang materi sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu
sesuaikan lagi dengan pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan pada presentasi Bapak Ibu seperti itu. Dan juga gambarnya ini bisa Bapak Ibu ubah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya foto Bapak Ibu yang mungkin dirasa relevan dengan ini ya silahkan Bapak Ibu ganti. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik kanan pada foto atau gambar ini, lalu misalnya di sini ada ganti gambar. Nah, ini ada berbagai macam cara yang Bapak Ibu bisa lakukan. Misalnya mengganti gambar menggunakan langsung foto pada kamera laptop Bapak Ibu, ada juga menggunakan URL, ada menggunakan foto atau dari galeri, ada juga bisa ngambil dari Drive, bisa upload dari komputer, ataupun Bapak Ibu misalnya menelusuri dari internet. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya foto, ya kita bisa langsung aja telusuri dari internet. Dan misalnya di sini kira-kira Bapak Ibu langsung terhubung dengan Google Gambar ya. Jadi kita sangat dimudahkan di sini Bapak Ibu untuk bekerja, apalagi karena di sini Google Workspace ini banyak sekali resource-nya, termasuk resource dari Google Gambar, tinggal Bapak Ibu masukkan kata kunci, misalnya di sini tentang guru yang bertanya, misalnya question atau misalnya question aja atau pertanyaan misalnya. Ini bebas Bapak Ibu menggunakan eh, kata kunci apakah mau pakai bahasa Inggris atau misalnya mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Pertanyaan misalnya .png. Ya misalnya ini ya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu menggunakan gambar yang seperti ini, yang mungkin Bapak Ibu rasa cocok, misalnya tinggal dipilih aja gambarnya, nanti secara otomatis akan muncul ganti di sini Bapak Ibu, dan gambarnya akan, ya ini ya Bapak Ibu ya, terganti secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal kustomisasi aja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini dirasa tidak cocok, ya silahkan Bapak Ibu ganti. Nah, kita sudah berhasil menyisipkan sebuah pertanyaan interaktif sebelum memulai materi yang Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Ini pada tema ini ya Bapak Ibu ya, beginning of listen. Selanjutnya yang di bawah ini adalah during listen. Ini maksudnya selama Bapak Ibu menyampaikan presentasi atau selama pembelajaran itu berlangsung, Bapak Ibu ingin menyisipkan lagi misalnya template-template yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Misalnya di tengah-tengah nih, saya akan misalnya ini saya delete. Misalnya saya masukkan di setelah ini ya Bapak Ibu ya, setelah bahasan ini saya akan masukkan. Jadi saya pilih dulu ininya template-nya, lalu kita pilih template di sini. Misalnya ya contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada namanya multiple choice slide di sini. Mungkin Bapak Ibu pernah kemarin pada saat pertemuan pertama itu melihat slide yang sejenis ya seperti ini. Coba kita klik, kita pilih template-nya. Tentunya Bapak Ibu akan sesuaikan lagi dengan materi yang ada pada, misalnya di sini saya menggunakan materi tentang besaran ilmu pengetahuan alam untuk SMP kelas 7 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sekarang Bapak Ibu tinggal sesuaikan lagi pertanyaannya. Kira-kira nih, apa yang bisa Bapak Ibu tanyakan kepada peserta didiknya dari materi yang sudah disajikan. Misalnya, ini nama besarannya panjang, satuannya adalah meter. Mungkin Bapak Ibu bisa buat di sini, statement-nya adalah satuan dari besaran panjang adalah meter, misalnya.
Satuan dari besaran panjang adalah meter. Selanjutnya, apakah statement ini benar atau salah? Bapak Ibu bisa edit di sini. Misalnya Bapak Ibu kustomisasi ini benar dan ini salah misalnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah membuat juga satu pertanyaan yang kaitannya dengan ini ya, materi yang Bapak Ibu sudah sampaikan seperti itu. Misalnya dari materi yang sebelumnya besaran pokok dan turunannya, misalnya terkait dengan besaran pokok, ini ada nama besaran, lalu satuannya. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa pengen mengetahui apakah siswanya itu memperhatikan enggak materi yang Bapak Ibu sampaikan, dengan cara mungkin salah satunya menanyakan ini kepada peserta didiknya seperti itu. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa ini ya tanyakan di sini, atau misalnya dalam bentuk instruction slide, misalnya seperti kemarin, karena sudah terlalu banyak materi yang disampaikan, misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan template stretch break ini untuk misalnya melakukan break sementara, atau misalnya selama 1-5 menit kita break dulu, misalnya untuk meregangkan otot-otot yang sudah kaku misalnya, seperti itu bisa Bapak Ibu lakukan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di sini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada end of listen. Jadi end of listen ini adalah refleksi atau penutup ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu taruh di akhir dari materi Bapak Ibu. Seperti itu, misalnya di akhir ini Bapak Ibu mau menaruhkan misalnya ini ya Bapak Ibu, apakah drawing slide, modelnya, text slide, atau misalnya dalam bentuk emoticon, seperti itu bisa Bapak Ibu ini ya tanyakan. Jadi ini sangat cocok sekali Bapak Ibu tanyakan ketika mungkin di akhir sesi ini bagaimana kondisi dari peserta didik setelah mengikuti penyampaian atau presentasi Bapak Ibu. Misalnya saya ambil di sini aja. Saya taruh di paling belakang misalnya. Ya. Ya. Saya ganti di sini pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti materi ini. Misalnya silakan di ini ya Bapak Ibu, misalnya bisa disampaikan melalui emoticon ini, apakah senang, datar, cemberut, atau sedih seperti itu ya. Ataupun juga bisa nanti Bapak Ibu tambahkan yang lain seperti yang ada di template di bawah ini, apakah mau pakai like atau like, dislike, seperti itu silahkan. Atau juga misalnya Bapak Ibu bisa mengkustomisasi template-template yang ada di sini yang mungkin menjadi cocok untuk dimasukkan pada presentasi Bapak Ibu. Itu pada template lesson builder-nya Bapak Ibu. Masih ada lagi yang lain. Ketika misalnya Bapak Ibu ingin mengharapkan adanya pemikiran kritis, itu juga ada template-nya Bapak Ibu ya. Atau critical thinking, di sini ada template-nya. Bapak Ibu tinggal sesuaikan lagi. Ini sudah dibuatkan atau sudah disediakan oleh Peerdek, tinggal Bapak Ibu masukkan saja dengan cara klik satu kali pada slide yang akan Bapak Ibu masukkan. Misalnya saya mau menaruhkan slide ini pada slide 14. Yang jadi saya akan klik slide sebelumnya yang slide 13. Lalu saya akan klik di sini ya, make correction ini. Jadi misalnya saya akan
memilih template ini. Jadi setelah diklik, maka template ini akan pindah ke template setelah template yang sudah kita klik seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan ini ya Bapak Ibu ya, sesuaikan lagi dengan pertanyaannya. Buatlah hubungan dari misalnya dua konsep ini, misalnya kayak gitu ya, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan materi yang Bapak Ibu punya seperti itu, dan seterusnya ini Bapak Ibu. Ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu kustomisasi, mulai dari langkah demi langkah untuk solusi, lalu bagaimana observasi dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara memilih template yang sudah disediakan Bapak Ibu. Ada juga yang social emotional learning ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengetahui emosi dari peserta didik kita Bapak Ibu. Misalnya ini kita pengen mengetahui tingkat kesetresan dari peserta didik kita misalnya, atau misalnya bagaimana pendapat peserta didik terkait dengan topik yang disampaikan pada hari ini seperti itu. Ataupun juga misalnya Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan perspektif dari eh, dari peserta didik terkait dengan topik yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu, dan juga banyak lagi yang Bapak Ibu bisa pilih template-nya di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu sampai sejauh mana misalnya gambaran dari tingkat kestresan misalnya kayak gitu, bisa kita masukkan di sini ya dengan cara klik template-nya, maka akan muncul di ini ya, di slide kita seperti itu. Tunggu beberapa saat, ini lagi bekerja, peer deck-nya lagi bekerja, lalu akan ada di bawah sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ganti menggunakan bahasa Indonesia, misalnya cek terkait dengan stres. Yang pertama, di sini pilihannya I'm in a good space. Saya berada pada kondisi yang bagus. Lalu yang di sini saya berada di kondisi yang boring. Saya ini butuh bantuan untuk memanajemen emosi saya, seperti itu. Mungkin ini terkait juga dengan kalau misalnya Bapak Ibu menjadi guru BK yang seperti itu ya, mungkin ada layanan-layanan terkait dengan tingkat kestresan dari siswa, seperti itu bisa Bapak Ibu sampaikan pada saat presentasi. Nanti pesertanya akan memilih ikon ini misalnya dengan menderak pilihannya seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang misalnya learning development, baik dari critical thinking ataupun social emotional learning ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya juga peer deck ini di template-nya menyediakan contoh soal dari subjek area. Misalnya di sini ada yang little sampai tingkatan kelas 2 kalau nggak salah, dan juga berdasarkan mata pelajaran. Ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran sains, ada mata pelajaran sosial, ada mata pelajaran bahasa, dan ada yang e-line ya Bapak Ibu bisa pilih sendiri, sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu dan bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya kalau matematika ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan sendiri yang mana yang Bapak Ibu akan gunakan, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Silahkan nanti dicari dan dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih kepada ini ya Bapak Ibu ya, karena Discover ini akan larinya ke link, seperti itu kita langsung bahas terkait dengan pertanyaan ya. Ini pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Adapun cara-cara pemilihan dari template yang disediakan sudah saya masukkan juga pada slide yang Bapak Ibu dapatkan pada pertemuan yang kedua ini Bapak Ibu. Ini sudah saya buat.
Nah, selanjutnya kita akan memasukkan fitur question. Jadi kita tidak menggunakan template, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain sendiri pertanyaan yang akan Bapak Ibu masukkan di slide Bapak Ibu. Adapun misalnya jenis pertanyaannya di sini adalah bentuk teks, ada yang bentuk pilihan, ada yang bentuk number, ada yang bentuk website, ada yang bentuk menggambar, ada yang bentuk draggable ya. Text slide, choice slide, number, website, drawing, ataupun draggable ya, atau kita mendrag pada pilihan yang mungkin nanti dipilih oleh peserta didik. Langsung kita praktikkan Bapak Ibu. Di sini sesuai dengan tampilannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendesain sendiri tanpa menggunakan template, itu bisa Bapak Ibu tinggal buat slide-nya ya, dengan cara misalnya Bapak Ibu mau memasukkan pertanyaan di sini misalnya ya, atau di manapun yang Bapak Ibu inginkan silahkan. Jadi misalnya di sini cocoknya misalnya nih 1 kilometer sama dengan 1000 meter, 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Nah, mungkin setelah slide ini Bapak Ibu masukkan terkait dengan pertanyaan yang akan Bapak Ibu buat. Misalnya saya enter dulu, karena ini kan kita tidak menggunakan template Bapak Ibu. Kita akan menggunakan pertanyaan yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu enter, ini slide-nya kosong, lalu Bapak Ibu tinggal sisipkan pertanyaan di sini dalam bentuk misalnya teks ya Bapak Ibu ya. Sisipkan dalam bentuk teks Bapak Ibu. Nah, silakan langsung dibuat pertanyaannya. Misalnya kalau di sini ada 1 kilometer, misalnya Bapak Ibu di sini buat kebalikannya, misalnya Bapak Ibu ya. Kita sisipkan tulisan, ini silakan. Misalnya 10 kilometer sama dengan titik-titik berapa meter. Nah, ini Bapak Ibu bisa tanyakan kepada peserta didik untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahamannya, seperti itu ya. Nah, yang cocok kan di sini adalah jawabannya, karena ini jawabannya dalam bentuk angka, jadi Bapak Ibu akan memilih di sini adalah number ya Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih slide-nya, lalu Bapak Ibu pilih question-nya di sini adalah number. Nah, ketika ini muncul, Bapak Ibu akan lakukan update slide ya. Jadi pertanyaannya nanti akan diharapkan jawabannya adalah number. Jadi the student enter a number. Jadi peserta akan menginputkan number atau angka. Misalnya di sini kalau jawaban seharusnya kan kalau 1 kilometernya 1000 meter, berarti 10 kilometernya adalah kira-kira 10.000 ya yang akan dimasukkan oleh peserta didiknya, seperti itu. Dan juga misalnya Bapak Ibu mau membuat sebuah pertanyaan terkait dengan teks, silahkan Bapak Ibu tinggal sisipkan aja di mana tempat Bapak Ibu mau, seperti itu ya. Jadi bisa Bapak Ibu tentukan sendiri tempatnya. Lanjut juga dengan question. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat sebuah pertanyaan ABCD, misalnya Bapak Ibu ya. Silakan tinggal Bapak Ibu buatkan saja di sini dengan slide, misalnya kita ambil contoh di bagian mana ya Bapak Ibu ya, slide mana ya, yang kira-kira Bapak Ibu mau masukkan ininya, soal multiple choice-nya misalnya. Yang setelah pengukuran ini misalnya Bapak Ibu mau memasukkan pertanyaan misalnya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu enter dulu, buat slide kosong dulu, lalu Bapak Ibu sisipkan teks lagi. Kalau misalnya didukung dengan adanya gambar ya silahkan. Tanya teks di sini ya Bapak Ibu. Ini kan penjelasan sebelumnya terkait dengan pengukuran, misalnya panjang kertas 25 cm dan lebar
0, cm. Berapakah luas kertas tersebut? Misalnya kertasnya ini kita ganti dengan meja misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya sebuah meja dengan panjang misalnya 5 meter dan lebar 2 meter misalnya. Misalnya di sini kita buat pertanyaan, sebuah meja dengan permukaan memiliki panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Ya, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu mau membuat sebuah pertanyaan yang sifatnya multiple choice ya. Tinggal Bapak Ibu atur ukurannya. Oke, kita rata kiri kanan. Mana rata kiri kanannya ya di sini. Ya, nggak apa-apa nanti tinggal kita atur sendiri Bapak Ibu. Lalu setelah jadi pertanyaannya kita buat pilihannya. Jadi kita bisa choice, di sini pilih choice. Dan di sini option A-nya apa misalnya. Ada jawabannya 10, ada jawabannya 7, ada jawabannya 12. Misalnya kalau sampai C juga di sini ada jawabannya 3, misalnya seperti itu. Lalu kita update slide. Ya, jadi sudah kita masukkan pilihannya. Jadi mahasiswa atau siswa nanti akan ditanyakan terkait dengan ini ya Bapak Ibu ya, pertanyaan ini dan ada ini disediakan pilihan gandanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lakukan dengan cara ini Bapak Ibu. Selanjutnya sama seperti yang lain-lain lagi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengharapkan adanya respon, berarti Bapak Ibu menggunakan teks. Bapak Ibu mengharapkan adanya jawaban gambar, ini juga Bapak Ibu bisa angka, misalnya seperti itu Bapak Ibu saya koreksi. Misalnya Bapak Ibu mengharapkan jawabannya angka, itu number. Ini website juga URL. Lalu kalau misalnya nanti diharapkan pesertanya ini mendraw atau menggambar seperti itu, menggambar slide-nya bisa Bapak Ibu gunakan draw ini. Kalau misalnya di sini ada draggable, Bapak Ibu menyediakan gambar yang nanti dipilih oleh peserta didik sesuai dengan arahan dari nanti di drag modelnya seperti itu untuk memilih contohnya misalnya kayak kemarin like atau dislike seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah rancang sedemikian rupa pertanyaan yang Bapak Ibu masukkan, kemudian ada juga fitur yang disediakan oleh Peer Deck ini adalah menyisipkan ini ya Bapak Ibu ya, saya sudah masukkan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Di sini tinggal Bapak Ibu lihat di slide yang sudah saya bagikan. Selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu butuh audio tambahan, misalnya Bapak Ibu mau merekam pertanyaan atau misalnya merekam materi supaya misalnya gaya belajar dari peserta didiknya ini lebih bervariasi, misalnya karena bahan ajar yang Bapak Ibu berikan bervariasi, tentu gaya belajar yang ada pada peserta didik juga akan sangat senang sekali kalau misalnya Bapak Ibu menyediakan yang bahan ajar yang bervariasi seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan rekaman, seperti itu Bapak Ibu bisa masukkan dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu add audio to slide, jadi pastikan dulu Bapak Ibu memilih slide-nya, seperti itu. Misalnya slide kosong lagi, atau misalnya
slide yang sudah berisi ini, Bapak Ibu add audio to lalu Bapak Ibu bisa record langsung menggunakan HP atau menggunakan perangkat Bapak Ibu, laptop seperti itu atau komputer Bapak Ibu. Jadi langsung direkam. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa upload file rekaman atau upload file audionya seperti itu. Nanti akan terputar secara otomatis pada saat penyampaian dari slide tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kurang lebih itu untuk fitur dari Peer Deck. Jadi Bapak Ibu silakan rancang sedemikian rupa supaya presentasi ini menjadi lebih powerful atau interaktif sekali dan mahasiswa atau siswa dapat mendapatkan manfaat yang begitu besar dari materi presentasi yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Ini kita langkah-langkahnya. Pilih slide yang diinginkan untuk insert audionya, klik insert audio, silahkan record atau upload file audio yang Bapak Ibu punya seperti itu. Selanjutnya, jika presentasi ini sudah siap, jadi Bapak Ibu bisa memulai ya Bapak Ibu ya, start listen. Jadi kalau misalnya sudah jadi rancangan dari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tinggal start listen. Jadi start listen ini adalah untuk memulai presentasi yang Bapak Ibu buat. Nah, muncul di sini Bapak Ibu, choose your listen mode. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam presentasinya ini menggunakan asinkronus atau tidak secara bersamaan, Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu secara langsung atau real time saat bersamaan Bapak Ibu buka seperti saya ini misalnya presentasi menggunakan Zoom, terus secara bersamaan dengan Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan instruktur based activity yang dimana ini menggunakan remote dari instrukturnya. Maksudnya yang akan mengendalikan slide-nya itu adalah instrukturnya. Coba kita bedakan ya Bapak Ibu ya, mana tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita pakai student based activity, ini walaupun misalnya Bapak Ibu tidak secara bersamaan membuka presentasinya, siswa juga bisa melihat presentasinya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini, kita klik, tunggu beberapa saat. Nah, ada petunjuk di sini yang mungkin bisa nantinya Bapak Ibu ini ya bagikan. Yang pertama adalah copy join link. Jadi misalnya Bapak Ibu tinggal mengcopy lalu men-share misalnya di WA group seperti itu linknya. Jadi misalnya ini saya contohkan di chat, misalnya ini saya contohkan linknya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kita akan men-share to Classroom. Karena ini Google Workspace, jadi bisa kita share ke Google Classroom. Contohnya saya akan klik ya, Bapak Ibu. Ini kita terhubung dengan Google Classroom. Jadi berbagi ke Classroom, misalnya kita punya kelas, misalnya ini saya belum buat kelas SMP ya Bapak Ibu ya, misalnya ini kelas 5 SD misalnya. Lalu tindakannya ini seperti membuat sebuah buat pengumuman bahwa presentasi kali ini akan menggunakan Peer Deck dan linknya bisa ada di sini ya seperti ini. Silahkan misalnya ini kita buat pengumuman, silahkan kalian pelajari materi presentasi ini menggunakan link di bawah ini. Jadi kita
harus membuat instruksi yang jelas terkait dengan perintah yang kita inginkan. Habis itu, selanjutnya kita akan posting ya di Google Classroom kita, Bapak Ibu, kurang lebih. Nah, ini Anda telah mengirim postingan ke kelas, seperti itu. Jadi nanti ketika peserta didiknya membuka ada pengumuman di Google Classroom, maka dia akan diarahkan untuk masuk ke link peer deck yang Bapak Ibu buat. Dan Bapak Ibu bisa mengecek nanti kalau misalnya pesertanya sudah ada yang menjawab, bisa go to teacher dashboard. Jadi dashboard untuk memantau aktivitas dari peserta didiknya, seperti itu. Nah, ini untuk yang ini ya Bapak Ibu ya, yang student based activity. Itu yang kalau misalnya Bapak Ibu secara tidak bersamaan belajar, mungkin ada yang sore, ada yang pagi, misalnya tidak secara bersamaan untuk membuka presentasi. Kalau misalnya secara bersamaan, Bapak Ibu bisa menggunakan instruktur based activity ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini seperti yang kemarin Bapak Ibu bisa di sini ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan ke peserta didiknya bahwasanya harus peserta didiknya ini join ke peer deck-nya seperti ini Bapak Ibu. Join pd.com, habis itu memasukkan kodenya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan kemarin Bapak Ibu. Misalnya saya ambil contoh di sini, saya copy aja ininya Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi join pd.com atau peer deck, lalu di sini enter kodenya, dan secara otomatis di sini akan terhubung dengan materinya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada satu student yang connected, yaitu misalnya saya ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba, nanti akan bertambah lagi berapa student atau berapa siswa yang terkoneksi, seperti itu. Kalau misalnya sudah ada yang koneksi, kita bisa langsung mulai start class ya Bapak Ibu ya. Nah, ini how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Kalau misalnya mau dijawab silahkan, kalau enggak ya di skip aja. Hanya sambil contoh di sini mulai. Nah, ini mulai ininya ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta didiknya enggak bisa langsung mengklik slide selanjutnya karena yang meremote-nya adalah ini gurunya seperti itu. Jadi ketika saya klik slide yang kedua, maka tampilan yang ada di siswa juga berubah seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Apakah Anda sudah menyelesaikan PR tentang materi sebelumnya? Seperti itu. Jadi, misalnya pesertanya atau siswanya bilang, sudah Pak. Misalnya seperti itu, add another response. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat ininya, responnya bisa Bapak Ibu show respon ya, seperti itu. Lupa Pak Guru, ada yang udah masuk di sini ya. Ada 4 respon. Jadi Bapak Ibu sudah ada yang bergabung di sini. Jadi bisa kita bisa kita lihat di sini respon yang disampaikan oleh peserta didik seperti itu. Jadi sudah ada 3 respon dari 4 student yang sudah masuk. Selanjutnya kalau misalnya sudah kita tahu responnya, tinggal kita next, mungkin materinya, dan di sini juga akan berubah tampilannya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya student based activity, itu tampilannya adalah siswa bisa menentukan sendiri slide-slide-nya ya Bapak Ibu. Tidak seperti ini yang digerakkan oleh gurunya atau instrukturnya, seperti itu Bapak Ibu ya, kurang lebih. Adapun langkah-langkahnya di sini juga sudah saya
buat Bapak Ibu ya, dan tambahkan keterangannya. Mode start listen, student phase activity jika pembelajaran dilakukan secara tidak langsung atau asinkronus. Selanjutnya instructor phase activity, ini jika pembelajaran dilakukan secara bersamaan atau sinkronus. Seperti itu. Ini student phase activity dan ini instructor phase activity. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu dulu karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5, ada kurang lebih 15 atau 10 menit sampai 15 menit kita diskusi. Saya mungkin kembalikan ke Mas Wicak untuk memandu ini ya, Mas Wicak. Terima kasih. Baik, Pak Arif Madi, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu, sore hari ini kita sudah mendalami terkait dengan pembuatan media interaktifnya menggunakan bahan yang sudah disediakan sebelumnya. Bapak Ibu juga nanti bisa praktekkan menggunakan PPT-nya Bapak Ibu sendiri yang nantinya dibuat lebih interaktif begitu Bapak Ibu. Dan saya salut pada Bapak Ibu yang tetap semangat hingga sore hari ini, meskipun sebagian besar mungkin di sini berpuasa, Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan workshop virtual yang kami adakan di Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih. Dan selanjutnya silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi hari ini, silakan bisa bertanya menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau bertanya melalui kolom chat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa bertanya secara langsung melalui Zoom, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat. Di situ kolom chat sudah kami buka, Bapak Ibu bisa kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat tersebut Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, angkat tangan, sehingga kami bisa mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya untuk sesi sore hari ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Tandi Rustiandi ada pertanyaan? Oh ya, Pak Tandi. Silakan Pak, bisa menghidupkan mic-nya, Pak Tandi. Oke, terdengar Pak? Terdengar Pak. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ari dan Pak Arif yang sudah memberi kesempatan kembali untuk saya bertanya. Ini cuma ingin bertanya saja sedikit ya mengenai respon dari peserta didik jika kita melakukan video interaktif tadi dengan menggunakan peer deck sini. Sementara ini yang saya perhatikan itu respon global ya, betul dan salahnya saja untuk yang bisa terbaca di teacher-nya itu, di gurunya itu sendiri. Sedangkan di peserta didiknya sendiri, jawaban dia betul atau tidaknya tidak langsung respon, mohon maaf, seperti kuisis atau yang lain gitu, kayak Kazot gitu ya. Kahot kayak seperti itu kan jawaban betul dan salahnya kan langsung respon baliknya di peserta didik ada. Kalau ini tidak ya? Hanya itu saja mungkin yang bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya Pak, mungkin itu sebagai klarifikasi mungkin Pak, atau mungkin bisa kita setting supaya ada feedback-nya di peserta didik gitu Pak. Iya, betul. Jadi biar peserta didik itu lebih puas kan, bukan nakala. Itu tadi secara global ada 10 audien misalkan, tetapi yang menjawab benar 8, 2 salah. Tapi siapa yang salahnya ini kan kita tidak tahu nih. Siapa si A, si B, si C-nya gitu kan. Minimal ke peserta didik itu kembali, aduh jawaban aku salah ternyata. Wah, alhamdulillah jawaban aku benar, mungkin seperti itu. Itu gimana tuh? Bisa nggak di peer deck ini, Pak? Silakan Pak. Ya, saya langsung jawab, Mas Wicak. Ya, jadi pertanyaannya, apakah di peer deck ini bisa kita sisipkan jawaban yang benar atau salah? Bisa, Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu harus memasukkan jawaban yang benar dulu dari jawaban yang akan Bapak Ibu sisipkan. Dan juga kan ini saya setting dalam settingan peer deck ini, Bapak Ibu bisa setting bahwa apakah siswanya ini masuk menggunakan akun anonim atau harus menggunakan
login menggunakan akun Google-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harapannya mau tahu siapa nama siswanya seperti itu, jadi pada settingan pada settingan Peer Deck-nya itu Bapak Ibu akan menghidupkan di sini Bapak Ibu sudah terlihat require student login. Jadi harapannya nanti require student login ini jelas siapa yang akan masuk nama-namanya seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin besok itu bisa kita lihat bagaimana sistem penilaian dari Peer Deck ini, analisisnya seperti apa, dan bisa kita bagikan kepada peserta didik dalam bentuk mungkin ini ya Bapak Ibu ya, file Google Doc seperti itu, dan bisa di-share kepada peserta didiknya. Mana aja tempat peserta didiknya ini salah atau keliru dalam jawabannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, soalnya tadi gini Pak Ari, tadi kan saya perhatikan Bapak menerangkan hanya membuat contoh pertanyaan multiple choice, tapi kunci jawaban tidak dimasukkan tadi kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu sebetulnya ada ya. Jadi kunci jawabannya menjawab ABC-nya yang benarnya yang mana kita masukkan terlebih dahulu. Jadi langsung ketahuan respon peserta didik, bisa feedback-nya bisa langsung dirasakan ya. Iya Pak. Jadi mungkin besok kita akan dalami materi seperti itu supaya ini kan masih praktik bagaimana memasukkan PowerPoint yang sudah Bapak Ibu punya, lalu mendesain setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu rasa ini penting menggunakan template, ataupun misalnya Bapak Ibu rancang sendiri menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh ini ya Peer Deck seperti itu, yang mungkin besok kita dalami lagi bagaimana sistem penilaian ataupun hasil dari respon yang dijawab oleh peserta didiknya seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Pak Tandi, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Pak. Sepertinya sudah banyak pertanyaan yang muncul di kolom chat ini, Pak. Yang pertama, ini ada kendala dari Ibu Vina Malihah. Di sini ketika memasukkan PPT itu fitur ekstensinya jadi hilang, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Iya, jadi akan menyesuaikan kan, kalau di PPT sama Google Slide itu beda ekstensi dia, jadi akan menyesuaikan ke Google Slide-nya Bapak Ibu. Jadi harus disimpan ke Google Slide terlebih dahulu ya Pak, sebelum kita operasikan di Peer Deck-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu import itu akan masih dalam bentuk PPT deh, tapi kalau misalnya Bapak Ibu open terus upload, jadi itu akan sudah menyesuaikan ke Google Slide-nya Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan. Triknya atau saran saya, Bapak Ibu jangan import, tapi Bapak Ibu lakukan dengan ini ya Bapak Ibu ya, open ya. Jadi open itu buka, lalu Bapak Ibu cari PowerPoint-nya, entah itu di-upload atau yang sudah tersedia pada Google Drive Bapak Ibu, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan yang saya jawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya lagi terkait dengan kegiatan ini sudah ada rekamannya. Untuk rekaman hari pertama sudah kami bagikan melalui grup WA, dan hari ini juga akan kami bagikan untuk rekamannya di grup WA juga, sehingga rekaman hari pertama dan hari kedua akan kami bagikan secara utuh gitu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tinggal tunggu saja di grup WA tersebut. Selanjutnya Pak, terkait ini ada yang bertanya juga, untuk aplikasi Peer Deck ini kalau salah penempatan di slide-nya, apakah dapat di-remove atau di-delete gitu Pak? Ya, langsung saya praktikkan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu salah penempatan, itu sama persis seperti kita membuat slide, itu bisa di delete atau diposisikan di mana tempat Bapak Ibu mau. Kalau misalnya nih responnya ini salah tempat, misalnya tinggal Bapak Ibu klik tahan terus bawa ke mana tempat yang seharusnya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau di-delete, silahkan tinggal di-delete saja. Jadi ini fleksibel ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Begitu kurang lebih. Jadi hampir sama dengan cara kita membuat PowerPoint,
penempatannya bisa diatur sesuai dengan keinginan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini ada lagi Pak pertanyaan terkait dengan slide yang ada di Peer Deck ini. Jika kita uninstall Peer Deck-nya begitu di extension dari Google Slide tadi, apakah berpengaruh pada slide yang sudah kita buat sebelumnya Pak? Ya, jelas berpengaruh karena kan tidak terhubung dengan aplikasi Peer Deck-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau start listen-nya kan enggak ada. Jadi ketika ekstensinya dihapus, maka aplikasinya juga tidak akan bisa diputar seperti itu. Baik Pak. Satu lagi ini mungkin dari Ibu Nur Eni Cahyoning. Mungkin Bu Nur Eni bisa bertanya secara langsung agar lebih interaktif, Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bu Eni ini yang akan kita jawab, Pak. Silakan Bu Nur Eni. Bisa menghidupkan mic-nya saja tanpa video juga tidak apa-apa, Bu Eni, Bu Nur Eni. Yang ditulis di chat ini pertanyaannya cara mendapat slide yang background-nya berbeda-beda pada PD ini, Pak. Ya, jadi cara mendapatkan slide atau template-nya ya kurang lebih ya, itu tinggal Bapak Ibu lihat di halaman sebelah kanan di Google Slide Bapak Ibu di sini. Jadi ada Our Template Library ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah disediakan dari Peer Deck-nya template yang Bapak Ibu inginkan. Lalu misalnya Bapak Ibu mau template-nya ini apakah di awal pembelajaran atau di selama pembelajaran dan di akhir pembelajaran ini sudah dibuatkan oleh Peer Deck-nya. Tinggal Bapak Ibu pilih mau penempatannya di mana, apakah di awal, di tengah, ataupun di akhir, seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu pilih seperti itu Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu. Di Our Template Library di bawah posisi Start Listen-nya Bapak Ibu. Baik, Pak. Ini mungkin bisa sekalian dipraktekkan Pak terkait dengan require student login ini. Ini ada Bapak atau Ibu Heri Sanada ini tidak bisa diklik katanya. Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti syarat untuk masuk pada presentasi Peer Deck ini siswanya harus login menggunakan akun Gmail-nya. Jadi silakan Bapak Ibu setting dengan cara ini Bapak Ibu start listen, lalu di sini kan ada require student login. Kalau misalnya kita nonaktifkan, maka ini akan membuat nama-nama mahasiswa atau siswa ini menjadi kurang lebih anonim. Kebanyakan di Peer Deck ini menggunakan misalnya nama-nama hewan, ada tiger, ada rabbit, dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau supaya nama-namanya ini sesuai dengan nama dari siswanya, Bapak Ibu harus mengaktifkan ininya ya Bapak Ibu ya, mengaktifkan student login-nya dengan cara diarahkan ke sebelah kanan, jadi warnanya warna hijau, nanti supaya siswanya ini kalau misalnya di-copy link-nya dia akan masuk menggunakan akun Google-nya Bapak Ibu, seperti itu kurang lebihnya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terakhir nih Pak, untuk siswa, student, ketika kita memberikan kode yang kita bagikan itu, nanti siswa bisa mengaksesnya melalui HP atau hanya laptop saja, Pak? Ya, jadi aplikasi Peer Deck ini terintegrasi ke semua perangkat, baik HP, tablet, ataupun laptop seperti itu. Jadi akan disesuaikan lagi sesuai dengan tampilan layar dari perangkat siswa tersebut, apakah
menggunakan HP, menggunakan laptop, ataupun menggunakan tablet, seperti itu kurang lebihnya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa untuk sore hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Jika mungkin ada kendala-kendala lagi yang mungkin masih belum dibahas pada pertemuan ini, Bapak Ibu bisa bertanya kembali melalui grup yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu bisa berdiskusi secara interaktif dengan narasumber, dengan Bapak Ari Purmadi, sehingga Bapak Ibu bisa lancar dalam melaksanakan atau mempraktekkan apa yang disampaikan sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin cukup itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas penyampaian materinya oleh Bapak Ari Purmadi. Kita cukupkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih.